Goresan Lesung Adinda untuk Saidja yang diambil dari buku Max Havelaar karya Multatuli. Kalau saja pejabat distrik di Parangkujang tak merampas kerbau Saidja. Andai kata orang-orang serakah tak merampas harta benda kami dan tak meminta pajak tanah pada kami orang-orang miskin. Andai kata itu semua tidak terjadi. Saidja, pemuda itu tak akan mungkin merantau dari Badur ke Batavia untuk mencari kerja agar bisa membeli 2 ekor kerbau dan segera meminangku. Akang, ada apa gerangan memanggilku, Kang? Ia tersenyum. Dibelainya pipiku dengan lembut, kemudian menyampaikan maksudnya untuk pergi dari Badur ke Batavia untuk mencari kerja agar bisa membahagiakanku. Perasaan sedih, gembira, haru menjadi satu. Namun pemuda itu tetap meyakinkanku agar ikhlas dengan kepergiannya. Ia juga menjelaskan bahwasanya aku membuat tekik guritan pisau pada lesungku setiap kali muncul bulan baru selama 3 kali 12 bulan. Maka setelahnya ia akan kembali dan menemuiku di bawah pohon ketapang hutan jati. Akang, sungguh aku tak rela melihatmu pergi, meski untuk sementara waktu. Tapi jika itu yang terbaik, aku akan menunggumu dan akan setia padamu. Dirobeknya secari kain dari ikat kepala birunya yang sudah lusuh. Dengan juga aku yang memberi setangkai bunga melati sebagai bukti janji keduanya. Setelah pertemuan itu, Saidja pun meninggalkan Adinda dan Badur. Hari demi hari, bulan demi bulan, goresan demi goresan, hingga tepat pada tahun ketiga setelah kepergian Saidja, pemuda itu memutuskan untuk berhenti dari kerjanya dan kembali ke Badur. Kini pemuda itu tumbuh dengan gagah. Tubuhnya pun menjadi semakin tinggi dan kuat. Saidja meraba-raba lipatan kain yang membelit pinggangnya. Di sanalah terdapat ikat pinggang dari rantai perak dengan peding emas yang ia siapkan khusus untuk Adinda. Dan di sisinya yang lain terdapat kantong sutra kecil berisikan beberapa bunga melati yang sudah kering, pemberian Adinda yang telah ia jaga dengan baik. Akhirnya sampailah Saidja di jalan yang menghubungkan Badur dengan hutan jati, bertepatan dengan matahari yang mulai kian naik menyinari ke bumi. Begitu senangnya hati Saidja. Ia bisa membayangkan bagaimana sosok Adinda yang kian dewasa. Wajahnya yang ayu, kepalanya, bahunya, dan bagaimana tubuh rampingnya yang dibalut dengan kebaya. Oh, bolehkah ia membayangkan bisa memeluk Adinda setelah sekian lamanya? Di bawah pohon ketapang itu, di sanalah Saidja. Ia melihat sekeliling. Tidak ada sosok Adinda di sana. Lihat betapa bajang itu melompat ke sana kemari untuk mencari makan. Bergerak lincah meski tak memiliki sayap. Oh, selamat bersenang-senang bajangku. Selamat. Pasti kau temukan makanan yang kau cari.
Tapi aku di sini sendiri duduk di dekat hutan jati, menanti sang pujaan hati yang sudah lama dinanti. Namun, di antara matahari yang kian naik menunjukkan hari yang semakin siang, tetap tidak ada tanda-tanda sosok Adinda yang datang. Mungkinkah Adinda tertidur? Atau mati? Saija memegang kepalanya frustasi. Tidak, tidak mungkin Adinda mati. Tidak. Dengan tergesa-gesa ia mencari rumah Adinda. Berlari bagai orang gila sambil berteriak, Adinda, 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 di mana kau? Para warga mulai berdatangan. Dibawanya ia di salah satu pondok milik warga. Kemudian diceritakannya bahwa ibu serta adik laki-laki Adinda mati. Kerbau Adinda dirampas, serta dengan kemiskinan yang melanda membuat ayahnya dan Adinda harus kabur karena takut dihukum sebab tak mampu membayar pajak tanah. Seolah-olah ada gong yang dipukul dalam telinganya. Saija menutup telinganya rapat-rapat. Jantungnya berdebar kencang. Ia mulai tertawa mengerikan bagai orang gila. Namun setelahnya berhenti tertawa. Saija meminta para warga untuk mencarikan lesung milik Adinda. Setelah melihat goresan yang ada pada lesung itu, hati Saija sedikit tenang. Karena dalam goresan itulah sebagai bukti kesetiaan Adinda untuk Saija. Setelahnya, Saija memberikan seluruh hartanya kepada warga. Ia sudah tidak peduli tentang uang. Yang terpenting adalah Adinda. Segera setelahnya, Saija pergi dari Badur untuk mencari Adinda. Sementara itu, di sanalah Adinda bersembunyi bagai tikus yang akan diterkam kucing, serta dengan kekacauan yang ada setelah persembunyian Adinda diserang. Ia berusaha bertahan hidup dalam bisingnya suara tembakan dan jeritan kesakitan dari orang-orang yang disiksa. Namun takdir berkata lain. Para monster berwujud manusia itu menyeretku paksa dan mulai memukuliku. Ampun, Tuhan, jangan pukuli aku lagi. Ampun. Mereka menarik rambutku. Kemudian tubuhku dibanting berkali-kali. Ampun, ampun. Bisa kulihat salah satu dari mereka mulai mengayunkan senjatanya ke arahku. Sedetik kemudian, darah mulai bercucuran tepat di dadaku. Saija, tolong. Tolong aku. Tolong aku Saija. Di ambang kematianku dan tersisa sedikit kewarasanku, ku dengar suara Saija memanggil. Tuhan, mungkinkah ini adalah ilusi menjelang kematian? Tapi suara itu semakin dekat dan dekat. Bisa kurasakan Saija memeluk tubuhku khawatir. Sungguhlah yang malang. Saija, di saat kau pergi jauh untuk mencari kerja agar bisa membahagiakanku dan terbebas dari kejamnya para penguasa yang merebut segalanya yang kau punya. Tapi akhirnya mereka tetap mengambil segalanya darimu.